Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara untuk melakukan uji regresi linear berganda. Dalam uji regresi linear berganda ada dua tahap, yakni uji asumsi klasik dan juga uji kelayakan. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 uji, yakni uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan juga uji heterokedasitas. Untuk uji kelayakannya terdiri dari uji F, uji T, dan juga koefisien determinasi. Oke, di sini saya sudah punya data. Di sini saya akan melakukan uji bagaimana pengaruh dari frekuensi membolos, motivasi, minat terhadap prestasi. Oke, langkah yang pertama kita lakukan uji asumsi klasik. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kita masukkan prestasi ke dependent, kita masukkan frekuensi, motivasi, dan minat ke independent. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita klik collinearity diagnostic untuk uji heterokedasitas. Kemudian kita klik Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Kita klik continue. Kemudian plots, kita masukkan berat ini ke X dan juga slice ke Y. Kita centang normal probability plot. Kita klik continue, kemudian langsung kita klik OK. Baik, di sini sudah keluar outputnya. Oke, baik, yang pertama kita lakukan uji normalitas. Kita lihat gambar normal PP plot of regression. Oke. Uji normalitas di sini data kita berikan H0-nya. H0-nya adalah data tidak berdistribusi normal jika titik-titik ini menjauhi garis. Kemudian H1-nya data berdistribusi normal jika titik-titik ini mendekati garis. Kita lihat di sini bahwa titik-titik ini mendekati garis, berarti H0 ditolak, yang berarti data berdistribusi normal. Kemudian kita masuk ke uji heterokedastisitas di gambar scatter plot, yakni H0-nya adalah data tidak terjadi heterokedastisitas jika sebaran titik-titik ini tidak mengumpul di atas saja atau di bawah saja. Nah, sedangkan H1-nya data terjadi heterokedastisitas jika sebaran titik-titik ini mengumpul di atas atau di bawah saja. Nah, ini kan kita lihat datanya ada di atas, ada di bawah, maka H0 diterima, yakni berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Kemudian kita masuk ke uji multikolinearitas. Kita ke atas, kita cari nilai ini, kita masuk ke tabel koefisien, kita lihat di sini ke statistik VIF. Kita lihat yang pertama adalah variabel frekuensi membolos dengan nilai 2,028. H0-nya adalah frekuensi membolos tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIF-nya kurang dari 10. H1-nya frekuensi membolos terjadi multikolinearitas jika nilai VIF-nya lebih dari 10. Nah, di sini karena nilainya kurang dari 10, maka frekuensi membolos tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian motivasi, di sini nilainya adalah 1,952. H0-nya adalah sama, yakni motivasi tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIF-nya adalah kurang dari 10. H1-nya adalah motivasi terjadi multikolinearitas jika nilai VIF-nya adalah lebih dari 10. Di sini karena nilainya adalah 1,952 yang dimana kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian variabel yang ketiga yakni minat. Di sini nilai minat adalah 1,883. H0-nya adalah variabel minat tidak terjadi multikolinearitas
jika nilai VIF-nya kurang dari 10, dan H1-nya variabel minat terjadi multikolinialitas jika nilai VIF-nya lebih dari 10. Karena di sini nilainya 1,883 di mana kurang dari 10, maka H0 diterima, yakni variabel minat tidak terjadi multikolinialitas. Oke, kemudian kita lakukan uji autokorelasi. Nah, kebanyakan orang-orang melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson. Namun kali ini saya tidak menggunakan Durbin-Watson karena tapi saya menggunakan uji rantes, yakni analyze, kemudian non parametric test, legacy dialogues, kemudian runs. Kita sebentar. Oke, untuk melakukan uji rantes kita munculkan residualnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita munculkan dengan cara ini. Kita klik unstandardize, kita continue, kita oke, dan kita balik lagi ke data. Nah, di sini sudah muncul nilai residualnya. Baru kita lakukan uji rantes untuk uji autokorelasinya, non parametric test, legacy dialog, runs. Kita masukkan unstandardize ke none, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul rantesnya, muncul nilainya. Nah, untuk dasar keputusannya adalah H0 jika nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05 maka terjadi gejala autokorelasi. Sedangkan H1-nya jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak ada gejala autokorelasi. Di sini kita lihat nilainya adalah 0,364, di mana 0,364 ini lebih besar dari 0,05. Maka H0 ditolak, yang artinya adalah data tidak ada gejala autokorelasi. Oke. Karena sudah terlengkapi semua uji asumsi klasiknya, kemudian kita masuk ke uji kelayakan. Kita masuk ke tabel ANOVA ini. Kita lakukan uji F. Nah, uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel terhadap semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Di sini dasar keputusannya adalah H0. H0-nya adalah semua variabel bebas ini tidak layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Satunya adalah semua variabel bebas ini layak menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat jika nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,00, yang artinya kurang dari 0,05. Maka H0-nya ditolak, yang artinya adalah bahwa semua variabel bebas di sini layak menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikatnya, yakni variabel minat, motivasi, frekuensi membolos layak menjelaskan pengaruh terhadap variabel prestasi. Kemudian kita lakukan uji T. Nah, uji T ini bertujuan untuk mengetahui satu persatu dari variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Di sini yang pertama adalah frekuensi membolos dengan nilai signifikansinya adalah 0,01. Nah, dasar keputusannya adalah H0-nya adalah frekuensi membolos tidak layak menjelaskan pengaruh terhadap prestasi jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Satunya adalah frekuensi membolos layak menjelaskan pengaruh terhadap prestasi kurang dari 0,0 layak menjelaskan pengaruh terhadap prestasi. Kemudian motivasi di sini bernilai 0,985. Dasar keputusannya adalah H0, yakni motivasi tidak layak menjelaskan pengaruh terhadap prestasi jika
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Satunya, motivasi layak menjelaskan pengaruh terhadap prestasi jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Di sini nilai signifikansi dari motivasi adalah 0,985 yang lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima, yakni motivasi tidak layak menjelaskan pengaruh terhadap prestasi. Kemudian variabel yang ketiga adalah variabel minat dengan nilai signifikansi 0,003. Dasar keputusannya adalah H0, yakni minat tidak layak menjelaskan pengaruh terhadap prestasi jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kemudian satunya, variabel minat layak menjelaskan pengaruh terhadap prestasi jika nilai signifikansi kurang dari 0,03. H0-nya ditolak, yakni variabel minat layak menjelaskan pengaruh terhadap prestasi. Kemudian yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Kita lihat di R². Nah, di sini kita lihat nilainya adalah 0,918. Ini artinya apa? Berarti artinya adalah menunjukkan bahwa proporsi pengaruh dari variabel minat, motivasi, frekuensi membolos terhadap prestasi bernilai sebesar 91,8%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak terdapat dalam data ini yang sedang kita uji. Oke, segitu saja dari saya. Tutorial ini dapat menjelaskan dan berguna bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.